Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 April 2022 dengan judul Pikul Lakuk yang kupasang itu ringan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktikkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang memiliki persekutuan dengan Kristus memiliki perhentian dan damai yang berkelanjutan. Lalu mengapa kita berjalan sendiri meremehkan persahabatannya? Mengapa kita tidak memasukkan dia ke dalam semua nasihat kita? Mengapa kita tidak datang kepadanya dalam segala kebingungan kita dan membuktikan kekuatan janjinya? Testimoni jilid 5 halaman 410. Yesus memandang kepada orang-orang yang cemas dan berhati berat. Mereka yang pengharapannya telah hancur dan yang dengan kesenangan duniawi sedang berusaha untuk mendiamkan kerinduan jiwa itu. Dan ia mengundang semua untuk menemukan perhentian di dalam dia. Dengan lembut ia mengimbau kepada orang banyak yang letih itu. Pikul lakuk yang kupasang. Dengan kata-kata ini, Yesus sedang berbicara kepada setiap insan manusia. Apakah mereka sadari atau tidak? Semua sedang letih dan beban berat. Semua sedang dibebani dengan pikulan-pikulan yang hanya Yesus dapat melepaskannya. Beban paling berat yang kita pikul adalah beban dosa. Sekiranya kita dibiarkan memikul beban ini, maka beban itu akan meremukkan kita. Namun yang tak berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengangkat beban itu dari bahu kita yang letih. Ia akan memberi kita perhentian beban kesusahan dan duka cita juga akan dipikulnya. Ia mengajak kita untuk menyerahkan seluruh beban kita kepadanya, karena ia memikul kita di hatinya. Saudara, tua kita itu berada di takhta yang kekal. Ia memandang kepada setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Ia memperhatikan engkau, hai umat Allah yang gemetar. Apakah engkau tergoda? Ia akan melepaskan. Apakah engkau lemah? Ia akan menguatkan. Apakah engkau tidak berpengetahuan? Ia akan menerangi. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 55 dan 56. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala
dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menjadi berkat bagi masing-masing kami. Memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru bagi kami. Untuk kami meletakkan segala keluh kesah, kesusahan, pergumulan kami kepada Tuhan. Lebih daripada itu memberikan penjelasan kepada kami. Yesus memandang kepada orang-orang yang cemas dan berhati berat. Mereka yang berpengharapannya telah hancur, dan yang dengan kesenangan duniawi sedang berusaha untuk mendiamkan kerinduan jiwa itu. Dan ia mengundang semua untuk menemukan perhentian di dalam Dia. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mengatur dan menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pelayan-pelayan Tuhan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat, dedikasi, dan roh suka melayani, terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya. Tuhan berkati agar biarlah kehadiran rumah sakit Advent Palangkaraya akan menjadi berkat bagi semua orang yang berada di Palangkaraya. Berkati semua para tukang yang bekerja. Biarlah hikmat, pengetahuan sorga, kekuatan selalu Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi dan pelihara mereka selalu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.